Terus tuh aku tuh pas nonton aku tuh enggak. Salah satu film-filmnya sebenarnya udah aku tonton dari aku yakin banget pas aku SMP tahun 2008 tuh aku udah nonton kamu main film. Aku Oh kayak, iya, terima kasih. iya, ya ampun. Aku masih SMP, kamu masih masih kecil sudah berkarya. Ya ampun. Jadi sebenarnya aku penasaran pengen tanya-tanya nih sebenarnya nanti perjalanan kamu tuh kayak gimana. Tapi aku mau invite Yusuf sama Abi dulu sebentar ya saya. Oke, oke. Nih sebentar ya teman-teman ya. Nih oke. Yusuf aka Dika kesayangan kalian udah hadir juga, udah aku invite. Terus aku tinggal invite Abi juga nih ke sini ya. Sebentar ya. Halo. Halo, selamat malam. Kok hilang lagi? Kok hilang? Kok hilang dia? Iya, kok hilang ya? Iya. Sebentar ya, mungkin dia harus diundang ya. Coba aku undang ulang ya. Sebentar nih ya. Ini mau ngasih hint-hint dulu nih supaya orang pada gak kabur. Nah, udah aku send request lagi. Tinggal Abi nih ya, sebentar. Coba aku send request dulu ke Abi di sini ya. Ada. Ada? Halo, Kak. Nah, muncul nih. Hai Yusuf. Aku tuh suka Halo, ini halo. karena kadang-kadang teman kantornya kata manggil Yusuf. Tapi kan setahu aku fans kamu manggil kamu Dika. Jadi kamu dipanggilnya mau Yusuf atau Dika nih? Dika kali ya? Sama aja sih dua-duanya. Sama aja ya. Yang penting mah namanya apa aja sayang. Yang penting tampannya sama, bakatnya sama ya. Terus, nih jadi kita tinggal nunggu Abi aja nih sebentar ya. Abi belum hadir di sini. Jadi coba aku mau invite Abi deh. Sebentar ya. Kalian nih apa kabar nih berdua? Alhamdulillah sehat. Saya buat temen ya, Kak. Berempat. Iya dong. Bentar nih, oke, sudah aku send request, kita tinggal nanti tunggu Abi aja. Nah, sambil nunggu Abi deh, ini tuh kemarin di True ID tuh udah sempet juga ngirim question box kan, kira-kira mau nanya apa nih soal series di antara Sunyi, dan nanti di akhir sesi ini bakal aku tanyain. Tapi sebenarnya aku tuh penasaran banget, pengen nanya ke Dika di pertamanya. Ini tuh kamu kan memang dari kecil kayak main film iya, terus sekarang mulai jadi director iya. Terus kayak koreksi kalau aku salah, tapi kamu juga pemain bola kan? Sebenarnya itu udah lama banget sih. Cuman kalau sekarang fokusnya ke dunia keaktoran dan filmmaker gitu. Nah, berarti emang fokusnya mau ke filmmaker. Nah, ini kan kayak ibarat kata ya, ini your first series gitu loh. Ya, Bener-bener series pertama yang kamu directorin. Itu gimana nih so far prosesnya? lebih tepatnya series pertama yang syuting sama tim gede lah. Hmm. Karena kan selama ini aku bikin film-film pendek sama series-series pendek tuh pakai tim kecil gitu, tim yang emang benar-benar kenalan deket doang, orang-orang yang kenal aku yang emang suka bikin film gitu. Cuman karena sekarang untuk True ID akhirnya berkesempatan untuk bikin film dengan kru yang menurut aku gede ya, kru yang banyak gitu, karena nggak mudah untuk ngatur sekitar 25 orang, syuting di luar kota, keadaan pandemi gitu, dengan segala keterbatasan, nggak bisa terlalu bergerak kemana-mana, dan alhamdulillah syutingnya sih lancar-lancar aja sampai akhirnya bisa dinikmatin sekarang gitu. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya nih sebelum kita nanya-nanya lagi, aku mau ngucapin congratulations dulu ke kalian berdua sebagai director, sebagai cast juga. Akhirnya sudah tayang ya. So far sudah ada 4 episode yang tayang di True ID ya. Nanti totalnya akan ada 6 ya? Total ada 6 episode. Episode 5 bakal tayang di tanggal 9. Episode terakhir bakal tayang tanggal 12. Oke, tuh ditunggu tuh. Nah ini kalau tadi dari sisi perasaan seorang director ya, seorang Dika yang emang akhirnya bisa project yang mendirect dengan tim besar. Nih, kalau Salsa nih aku mau tanya, Salsa ini kan ibarat kata film ya, udah lengkap gitu. Kita udah nonton kayak dari aku kecil, berarti kamu lebih kecil lagi. Aku udah nonton kamu nih. Kan kayak semua nih FTV udah, ibarat kata sinetron udah, film kayak berbagai genre ya, komedi udah, horor udah. Nah, ini akhirnya terlibat di series ya kan, syutingnya tadi juga di masa pandemi, terus ceritanya sebenarnya cita-cita cinta yang menusuk juga. Kamu selama prosesnya mengalami apa nih? Chemistry-nya sama director plus lawan main gimana, Nisa? Jadi tuh kebetulan sama Dika itu satu main. Dan sebenarnya kita tuh jarang ketemu gitu awalnya. Kita emang jarang ketemu sampai karena ulang tahun kita berdekatan di tahun lalu itu kita ulang tahun ada di Jogja, dan kebetulan kita ngobrolin
kayak aku tuh emang ada rencana mau bikin series. Akhirnya ngobrol lah sama dia, cuman sekedar bercandaan aja yang yuk bikin series gitu. Ternyata direalisasikan dengan benar gitu. Dan awalnya sih awkward ya, soalnya gara-gara emang walaupun satu manajemen, ngobrolnya juga seadanya, tiba-tiba akhirnya diketemukan dalam satu project yang cukup besar gitu. Dan so far sih selama syuting ya profesional aja, karena emang ya kita nggak ada apa-apa gitu. Emang lebih sekedar yang kayak oke, kita teman, kita satu manajemen, kita bikin series bareng, ya hayu syuting kayak gitu sih. Oh gitu. Jadi ya tadi ya sebenarnya ada rasa awkward itu di awal, tapi sebenarnya ada rasa senang juga ya, karena akhirnya rencana-rencana series ini akhirnya lahir juga gitu beneran. Jadi bukan cuma sekedar wacana, ya kan? Bener ya sih? Bener banget, karena ya kan? proses lumayan panjang gitu dari penulisan segala macam sampai akhirnya terrealisasikan gitu. Dan alhamdulillah juga dapat partner yang emang nge-support untuk film ini jadi gitu. Dan akhirnya sorry. Muncul nih. Halo, Kawan, apa kabar kawan? Alhamdulillah kawan. Alhamdulillah kawan Yusuf. Aduh Abizar. Lagi syuting ya, Bi? Enggak. Oh enggak. Udah. Waduh. Abi, halo, salam kenal ya. Hai. Halo, salam kenal juga. Abi, aku Rani. Halo Rani, aku Abi. Aku tuh baru nonton Abi, tadi tuh Abi kan baru mulai banyak muncul sebenarnya di episode 4 ya. Itu dia muncul kejar-kejaran aja udah pengen aku pites gitu loh. Jadi emang nyebelin banget nih karakternya. Jadi fun fact-nya dari pemilihan casting Abi adalah waktu itu aku kan harus nyari satu pemain lagi untuk jadi Ogi yang emang karakternya tuh ngeselin. Tiba-tiba dia kita emang lagi nongkrong, dia lewat duduk di kursi, kaki dinaikin. Itu rasanya gue kesel banget Kak di situ. Akhirnya, Bi, gue lagi bikin series, lu mau nggak gitu? Wow, sebuah pemilihan cast yang awalnya random tapi ternyata pas banget ya. Pas syuting gimana nih? Abi kayak nggak acting nggak sih? Kayak nggak acting nggak, kayak natural aja nggak gitu? Natural aja sih sebenarnya, karena ini dikarenakan Mas Yusufnya ini juga ngeselin saat di set ya. Jadi emang sama-sama nyebelin ya. Tapi Abi gimana nih? So far kan sebenarnya sama Yusuf kan ya nggak beda-beda jauh lah. Ibarat kata nih satu generasi gitu, sepantaran ya kan. Kamu di direct sama Yusuf gimana? Suka nggak? Atau malah apaan sih nih orang kita seumuran main direct aja? Atau sebenarnya ternyata Yusuf, Dika ini keren banget nih directnya. Dia tuh emang menurut gue Dika itu paling keren kalau direct, sumpah keren. Mahardika Yusuf tuh emang dia berbakat dalam segala hal. Nih, pertama ya, kita kenal Mahardika Yusuf dengan main bola. Ya kan? Terus main sport. Iya, terus ya, Bi. Emang multi talent dia. Multi talent tuh kalau kata Abi. Crazy. Enggak. Jadi itu sebuah Apa? jadi sebuah kebanggaan gitu loh di direct sama. Ya. Gila. Tersipu gak tuh Dika? Sebuah kebanggaan loh buat Abi di direct sama kamu. Tapi aku pengen tanya ke Salsa dulu deh. Salsa, tadi kan sempat cerita ada awkward di sana ya. Sedangkan Salsa kan sebenarnya udah ngebintangin banyak banget film. Nah, gimana sih cara kamu waktu itu mencairkan? Gimana sih cara kamu tuh akhirnya menimbulkan chemistry, percikan ya kan, chemistry dengan Dika di set. Jadi lancar gitu. Karena aku lihat tuh kayak ini tuh udah kenal lama, udah sering ngobrol banget gak sih? Karena di film kayak chemistry-nya dapet banget. Gimana tuh caranya kamu? Biar mungkin nih teman-teman yang nonton kan pengen juga ya kan main series one day. Ada gitu tips-tips cara menimbulkan chemistry barengan sama lawan main. Gimana ya Kak? Sebenarnya sih aku tuh anaknya kayak kalau udah kenal tuh kenapa sih jadi kita bermain filter, gue jadi nggak fokus main filter. Mohon maaf, Abi lebih kayak Ratu Lebah ya dibanding Raja Lebah kalau muka ini. Oh iya, jadi tuh sebenarnya kan aku tuh emang anaknya tuh kalau udah kenal bocor aja gitu loh Kak. Dan karena syutingnya sama bisa dibilang tim-tim aku dan tim-tim Dika juga, jadi pas syuting tuh kayak ya udah gue apa adanya aja untuk mencairkan sama dia gitu. Dan lebih awkward lagi sama Abi, gara-gara ketemu sama Abi tuh di pertama kali di lokasi langsung di Wangi, jadi gitu. Dan dia tuh
Dan harus gue yang ngajak ngobrol dia gitu lah, kayak, oh Ibi, yuk, gitu, dengan kayak, yuk, terus kayak, oh gitu, iya gue tuh emang orang susah lah, gini-gini, oke, oh berarti tahu nih kalau Abi harus di reach, Oke. gitu. Kalau Dika sih, dia juga karena dia welcome banget dan orangnya cuek, jadi lancar-lancar aja sih Kak, alhamdulillah. Mungkin karena sepantaran juga kali ya, sepantaran basic yang kenal, jadi nggak Iya, begitu. iya, iya. Karena Iya. meskipun sebenarnya jarang ngobrol, tapi kan udah sering lihat karya masing-masing ya. Udah sering lihat gitu lah ya, ibarat kata, oh actingnya Dika kayak gini, oh Dika juga liat actingnya Salsa tuh kayak gini. Jadi udah tahu gitu ya, oh mohon maaf Abi, ngapain? Aduh, gue jadi mau ketawa nih ngomong interview. Oh, ini. Ya, ini gue dikarenakan efek dari Yusuf Mardika jadi begini. Sorry. Kita Aku nggak kuat, mohon maaf banget nih filternya. Tapi di ini nih, tadi kan kalau Salsa kan bilang susah katanya. Pertama kali tuh bingung. Gimana nih cara bangun chemistry sama Abi karena baru pertama kali ketemu. Nah, kalau menurut Abi nih, scene mana yang kamu tuh kayak aduh susah banget nih scene yang paling susah buat Abi? gue tahu scene di mana Salsa itu harus nampar gue. Jadi kita janjian dulu gitu. Dan bahkan sering itu berkesan sih. Melesetnya kan kalau sekalinya meleset kan nggak lucu ya, ketampar beneran ya. Nah, itu udah. Itu berkesan sih, seru juga. Ya Scene pokoknya ditampar ya. Scene ditampar ternyata paling berkesan. iya. Jadi itu ditamparnya berapa kali? Dia kan biasanya suka ada retake kan? Itu kamu ditampar berapa kali waktu itu? 3 atau 4 kali gitu ya, lupa deh 3 sama. atau 4 kali. Iya. Sama ada scene si Salsa itu nendang kemaluan gua pakai lutut. Nah, itu sempat hampir kena tuh sekali tuh. Itu berkesan banget gua sumpah. Oh, di episode 4 kan? Di episode 4 kan yang Salsa Iya, di nendang kan? pertama kali ketemu sama Ogi. Iya. Udah pada nonton tuh yang baru tayang, baru pertama kali ketemu, scene-nya sama Ogi udah begitu semua, udah pukul-pukulan, kejar-kejaran. Udah macam tawuran, tapi keren karena aku yang nonton nih dari rumah nggak tahu kalau ternyata kalian tuh baru kenal. Di sana tuh kesannya kayak emang musuh bebuyutan, kayak Tom and Jerry yang kayak benci banget gitu sama mantan. Jadi sebenarnya sukses. Terus Dika juga berarti ngedirectnya sukses. Itu tepuk tangan dulu dong. Mantap. Derek Abi Keren tuh. berarti. Jadi waktu di set, udah lu terserah mau ngapain, udah gitu doang. Jadi Abi tuh aktor yang hebat loh, teman-teman. Alah. Asal kalian tahu, saya nggak kasih apa-apa, Karena dia mungkin- bermain bagus. Karena mungkin dari pemilihan cast-nya kan Dika emang pengen yang tengil ya kan. Terus lihat Abi, oh tengil nih gayanya. Jadi emang udah dirinya aja kayak gitu ya. Tapi Iya. kalau dari sisi Dika nih, tadi kan Sasa udah sharing, Abi juga udah sharing. Kalau Dika, scene mana yang menurut kamu paling berkesan untuk di direct? Yang paling berkesan adalah ketika di lu pada ketawa sih. Wah, kayaknya ada internal jokes di sini nih. Ketawanya barengan nih. Hampir semuanya berkesan lah menurut aku, karena yang paling berkesan banget sih ketika kita harus syuting di atas kawah ijen gitu, dengan tim yang banyak, terus bawa-bawa alat segala macam, kita harus ke puncak kawah ijen. Menurut aku itu yang paling berkesan sih, karena kita benar-benar syuting dalam keadaan dingin. Itu mungkin yang nonton juga nggak tahu suhu pada saat itu berapa, cuman pas di tayangan bakalan ngelihat bahwa pemainnya tuh fine-fine aja, padahal kita lagi kedinginan di atas sana gitu. Bener-bener. Tapi ini loh, waktu scene meluk ya, ada scene meluk di atas kawah ijen tuh bener-bener mimit karena mungkin saling kedinginan ya. Jadi kayak tolong saling menghangatkan di sana. Tapi No comment. waktu nggak gitu ya. Tapi kalian waktu aku penasaran deh waktu syuting di kawah ijen, karena aku pernah waktu itu ngedaki kawah ijen, itu perjalanannya aja tanpa pakai syuting itu kurang lebih kayak 1 sampai 2 jam setengah. Nah itu dengan proses syuting berapa lama kalian harus ngedaki? Lumayan Jadi- lama sih, nggak langsung Jadi naik gini, Kak, sebenarnya dikarenakan pandemi, untuk pendakian ke atas kawah ijen itu jamnya malah mundur ya Mas. Iya. Jadi orang tuh baru bisa naik
kalau kemarin-kemarin aku juga belum pernah ke KW Agent sih, tapi dari yang aku dengar mungkin kemarin-kemarin kayak orang tuh jam 1 udah bisa naik, jam 12 udah bisa, karena ngejarnya sunrise kan. Tapi Iya. karena kita syuting di masa pandemi, ada beberapa peraturan baru, peraturan yang mau tidak mau harus kita ikutin, dimana kita tuh baru bisa naik tuh sekitar jam 2:30-an, dan sunrise-nya kan di Banyuwangi agak lebih cepat ya, setengah Betul. empatan tuh udah keluar gitu mataharinya. Dan itu kita naik walaupun bawa barang pakai apa gerobaknya itu, kita tetap nggak kekejar sih sunrise-nya, karena waktu reki masih lumayan kekejar, tapi pas syuting tuh udah dingin banget. Abis itu ternyata di hari itu pun kabut juga, jadi kita kayak gimana dong gitu. Tapi setuju sih, kan ada satu line di sana ya, yang dimana tuh di situ si Jati bilang kalau tenang aja kan puncaknya nggak kemana-mana, tetap di sini, ya kan? Jadi nggak apa-apa. Fun fact-nya adalah itu scene dibuat ketika kita di atas gitu, karena dengan segala batasan kita harus nyari apa namanya ya, kreativitas skenario harus berubah. Dan waktu itu sempat gue minta waktu 1 jam untuk duduk mikir, dan akhirnya ngerubah beberapa adegan gitu, menyesuaikan dengan tempat karena kita emang gak dapet sunrise. Keren. Berarti itu sebenarnya on the spot ya. Di situ Iya. berarti apa ya? Sebagai director kamu diuji untuk emang gimana nih, gue harus keluar dari comfort zone, gue harus cari cara supaya ini tetap keren gitu kan? Ya, berjalan dengan semestinya gitu. Ih, mantap. Keren. Mantap, Dika. Ini untuk Abi yang lagi goyang-goyang kepalanya, ini selama proses syuting beneran pusing atau gimana nih? Pusing sih, karena si Jujur banget. Bapak Dika ini udah nyerahin segalanya ke saya. Dia udah, nah gue pusing gitu loh. Paling gampang tau ngedirect Abi tuh kayak, udah Bi terserah lu ngomong kayak gimana aja. Iya, gampang. Guanya nggak gampang, Cuk. Dan dia mengeluarkan segalanya dengan apa yang dia punya tuh bagus lebih. Lu keren, Bi. Salah satu aktor gue, Abizar Al-Ghifari. Saja kau kamik. Curahan hati nih. Ini curahan hati seorang Kes nih berarti nih, Abi. Iyalah. Tapi kan di situ kamu perannya tuh sebagai apa ya? Bisa dibilang kayak cowok yang nyebelin banget. Kayaknya tuh kalau aku nonton tuh kamu tuh bener-bener kayak ini mantan posesif banget gitu loh. Masa ceweknya sampai dikejar-kejar? Gimana cewek nggak mau diputusin kan kalau diperlakuinnya kayak begitu? Coba di kehidupan aslinya Abi kayak gitu nggak nih? Coba gimana Yusuf Mardika? Coba gimana nih kalau dari pengalaman teman-temannya? Mana saya tahu Abizar. Oh, Anda nggak tahu ya? Saya lupa. Saya kira 24/3 sama saya mulu gitu loh. Enggak lah, kalau gue bukan tipikal yang kayak gitu. Kalau misalnya dia mau cabut, dicabut aja, itu udah pilihan. Gitu. Asik. Kali. Coba ini ya teman-teman, boleh di screen record tadi ya kata-katanya Abi, nanti berapa tahun lagi gitu mungkin diputar lagi. Kalau gue itu punya prinsip. Apa nih, Bi? Apa? Tangkul bukan dipukul. Oh iya bener. Prinsip yang sangat simpel. Iya. Berarti ya udah, kalau Abi tipe yang kalau emang ceweknya udah mau pergi ya udah pergi aja, itu di kehidupan aslinya ya. Ya. Tuh teman-teman yang nonton, jadi tenang aja kalau misalnya pacaran sama Abi ini nggak bakal diposesifin kayak di film, tenang aja itu cuma acting berarti ya. Terus kalau aku lihat nih sebenarnya film ini tuh sebenarnya selain mau nyeritain tentang kisah percintaan, tapi juga mau nunjukin keindahan alam Banyuwangi, bener nggak sih Dika? Salah satu tujuannya itu. Sebenarnya tujuan pertamanya pengen jalan-jalan sih. Oh itu ya, iya baik. Banyuwangi. Satu pengen jalan-jalan, belum pernah ke Banyuwangi nih, katanya banyak yang bagus. Terus akhirnya ke sana, kayak tempat ini cocok untuk cerita yang udah kita buat gitu. Ada akhirnya kita syuting. Oke. Jadi tempat wisata di Banyuwangi lah gitu. Jadi dipilihlah Banyuwangi ya. Dan sebenarnya nyesel nggak gimana nih? Pertama kali pengalaman ke Banyuwangi, scene paling favorit tempatnya yang di mana? Karena kan kalian ke beberapa tempat kan. Paling favorit tempat apa kalau Dika? Favorit di pantai sih, pantainya. Pantainya ya. Pantainya. Karena emang bagus banget sih. Aku lihat tuh dari shoot drone-nya. Itu pantai apa ya? Itu pantai
Pulau Merah namanya kalau nggak salah. Ya, Pantai Pulau Merah. Pulau Merah. I see. Berarti kalau Dika paling suka pantainya. Kalau Salsa, dari semua tempat paling suka yang lokasi syuting di mana, Sa? Ijen suka, Baluran sih kayaknya bagus banget soalnya. Baluran tuh sih ya. Iya. apa ya, dibilangnya Afrikanya Indonesia, adanya di Baluran. Bener. Bagus banget ya pokoknya. Bagus. Bener-bener kayak padang savana semua. Terus habis itu kalian juga pakai kayak mobil jeep gitu kan? Iya, terus pas kita reki tuh lucu banget, bener-bener nungguin hewan nyebrang segala macem. Jadi kayak Emang sekalian nunggu momen gitu ya berarti di sana. Mantep. Iya sih, makanya nih kalian teman-teman nih untuk yang belum nonton nih ya silahkan. Sekarang tuh udah ada 4 episode. Jadi kalian langsung nonton aja tuh di trueid.id ya di sana. Kalau Abi paling suka yang gimana, Bi? Kan tadi scene tersusah udah, scene favorit udah. Kalau lokasi favorit Abi yang mana nih syutingnya? Lokasi ya, biar gue tunjukin langsung nih lokasinya di mana. Boleh, silahkan, Bi. Nah, ini lokasinya itu ada di sekitar sini. Mohon maaf, ya, itu langsung ada atlasnya, petanya. Ya, Mungkin, ya di mana ya? di sekitar situ lokasinya. Ya Allah. Nah, karena kalau langsung ngasih tahu alamat, ya orang udah pada di situ. Nah, gue sekarang langsung ngasih petanya gitu loh. Oh, bener ya. Biar kayak di Explorer ya, jadi nyari sendiri ya, bertualang ya. Ya, lokasi gue cuma 2 soalnya, jadi gue nggak tahu favorit gue yang mana. Cuma di hutan sama di kamar. Dah. Lokasinya di hutan semua waktu kita syuting di sana gitu. Jadi dia nggak terlalu banyak. Sama di hotel, mungkin itu favorit gue yang hotel ya. Mungkin. Ini Abi kasihan curhat banget nih, secara nggak langsung bilang sama Dika, boleh kali harusnya kemarin gue dikasih lebih banyak gitu lokasinya, bukan cuma 2. Nanti ada pizza lah, Bi. Aduh, Bi ampun, bener-bener cocok udah jadi Ogi, asli dah, ibarat kata natural banget gitu, beneran sama kayak yang di film. Tapi nih, Dika, setiap film kan dibuat sebenarnya ada pesan moralnya kan. Nah, kalau pesan moral apa sih yang pengen kamu kasih tahu ke penonton gitu lewat film ini, lewat karakternya Jati, karakternya Lara, karakternya Ogi, kamu pengen nyampein apa? Pesan moral ya. Aduh, kalau ngomongin pesan moral. Apa nih pesan moralnya? Selain tadi pengen jalan-jalan tujuan syutingnya, ayo. Yeah. Sebenarnya cerita ini cuman ingin mengangkat tentang apa ya, mencintai dan mengikhlaskan gitu. Gue nggak bisa terlalu cerita banyak tentang ceritanya karena takutnya spoiler. Jadi kalian nonton, sebenarnya yang diangkat itu tentang mencintai dan mengikhlaskan. Emang mencintai Yusuf dan mengikhlaskan. lagi belajar tentang ikhlas di Ampera belajarnya. Alis mana, Bi? Bisa lihat tuyul dong, Bi. Lu mirip tuyul kalau begitu. Iya deh. Lanjut deh. Ya Allah, Abi lucu banget asli. Ini nggak berhenti ngakak nggak sih di lokasi syuting? Ya beginilah kita kalau syuting. Aduh. Tapi, pasti kan kamu kan udah banyak banget main film ya. Terus setiap film aku yakin pasti karena mainnya dengan orang yang berbeda, tim yang beda, pasti kan kesannya juga beda ya. Kalau boleh nih ngegambarin 3 kata untuk series Di Antara Sunyi ini, kamu akan 3 katanya apa? Coba, ayo. Gue juga ketemu nih. Aku bodoh banget 3 kata ini. Itu siapa lagi di lo ajak? Itu tadi dari rumahnya Dika. Di rumah gue. Apa ya, 3 kata ya? Iya. Seru. Pasti ya, seru. Seru. Oke aja, love, friendship, and family dah. Love, friendship, and family. Berarti ini udah ngerasa family ya, karena emang timnya seru. Ini aja ngobrolnya kagak ada berhenti-berhentinya ini. Kalau Abi apa, Bi? 3 kata untuk film ini. Mukanya aja udah bikin ketawa, belum jawab padahal. Kayak Film ini 3 kata. yoi. Super amazing. Super duper amazing. Kalau
Kalau Dika, ini kan director juga, cast juga, pasti kan kamu enjoy tapi juga ngerasa bertanggung jawab ya di waktu yang bersamaan karena peran kamu di situ sebagai duo, ya kan? Betul banget, itu betul banget. Jadi gimana nih kalau boleh 3 kata untuk karya series pertama kamu dengan tim yang besar? Menyenangkan, terus menyenangkan, seru, dan ada menyedihkannya juga. Menyedihkannya? Nih mau di mana Karena- nih bagian sedihnya? Di karena mana nih? kita berhasil menyelesaikan film ini dengan baik. Sedih juga karena ceritanya nanti mungkin. Pokoknya semua campur aduk di sinilah gitu. Oh, jadi nanti ada sedih-sedihnya nih di episode 5 sama 6. Belum tahu, kan belum keluar. Aduh. Bentar, ada Milen sih. Sa, mohon maaf, Sa, udah pakai filter kayak gitu juga tetap cantik ya. Jadi, jadi tomat. Tomat salsa sudah bisa dipanen. Sudah bisa dipanen. Jadi Oke. tomat tetap cantik. Aduh, ini aku kebayang sih, aku kayak ngobrol sama kalian bertiga aja udah kebayang pasti proses syutingnya nih seru banget. Aku tuh belum tahu deh, tapi kalian tuh syutingnya berapa hari sih untuk ngebuat film ini? Total syuting tuh sekitar 13 hari, 14 hari, 2 mingguan lah. Oh, Dibagi- wow, 2 mingguan. Jakarta ya. Oh, 2 mingguan untuk bikin 6 Enam. episode. Itu berarti lumayan kilat gak sih, Dika? Lumayan sedikit cepat karena kita durasinya nggak terlalu panjang kan, 15 menit. Tuh, Iya. sekitar 15 menit. Oke. Dan- Oh, ini Abi. Lo tau gak sih, Abi tuh kalau di sekolah, dia tuh tipe-tipe anak yang duduk di belakang nih. Bener nggak? Lo kalau di sekolah duduk di belakang, Abi? Itu paling benar. Ya kan? Ya. Iya, onar. Bentar. WhatsApp. Sasa hilang. Bentar ya, Iya. aku kirim request. Aku udah kirim request lagi nih ke Sasa. Tadi kayaknya Sasa sinyalnya rada berhalangan sedikit. Anyway, hai Sasa. Muncul lagi. Tadi sinyalnya agak ini ya, agak rese ya. Iya, tadi ke slide HP-nya. Gak apa-apa. Sekarang nih aku dari tadi udah terima nih pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain ke teman-teman. Sebentar nih ya, aku mau buka dulu pertanyaannya. Oke, pertanyaan sebenarnya banyak banget, cuma kita pilih 5 dulu ya. Ini pertama ada pertanyaan untuk Dika dulu dari @mer.salma. Halo, selamat malam, Mer.Salma. Nanya, Halo. Dika kan sebagai director dan pemain nih, susah nggak sih menjalankan 2 peran sekaligus? Kalau dibilang susah sih pasti, cuman balik lagi ke diri masing-masing ya, karena aku ngerjainnya enjoy dan aku suka gitu dengan banyak hal. Karena kan rumit banget ya, harus ngatur mood sebagai pemain, terus harus ngatur tim dan segala macam, harus jaga mood tim juga, harus jaga mood pemain juga. Dan tapi sejauh ini sih selama proses syuting alhamdulillah aku menjalankannya dengan super fun gitu, tidak ada merasa terbebani atau apa gitu, menyenangkan lah. Jadi ya karena emang, jadi ya enjoy aja ya, karena mungkin timnya memang harus jaga moodnya, tapi mereka juga sangat kooperatif ya kan. Terus ini Abi yang lagi jadi iblis juga sangat kooperatif ya kan dalam prosesnya. Salsa juga. Iya, auranya waktu jadi filter iblis bener-bener macam iblis gitu soalnya. Bi, Ya, begitulah kita. Namanya juga baik harus dakwah. wah, Bi. Dari tadi nih yang komen pada kayak Abi ngakak banget, suka banget filternya, tolong di-share. Nggak mau. Itu eksklusif dari Abi ya. Ini Yes. pertanyaannya masih banyak, tapi ada juga untuk Abi, ada juga untuk Salsa. Tapi sebelum aku lanjut pertanyaannya, kalau misalnya kalian nonton ya series Di Antara Sunyi ini di True ID, itu ada original soundtrack lah bisa dibilang. Nah, ini dinyanyiin sama Salsa sendiri ya. Jadi emang Salsa nih single udah beberapa, main film udah, semua jenis udah. Salsa
boleh nggak nih kalau misalnya kita boleh ya dengar-dengar suara merdu kamu, original soundtrack di Antara Sunyi. Boleh. Kita mau langsung nyanyi. Jadi judul lagunya itu Ruas. Sebenarnya ada beberapa yang nanya kayak ini lagunya lagu apa sih gitu, kayak Iya. kok gue nggak pernah nemu ya ini lagu gitu, nggak pernah ketemu gara-gara ya emang lagunya pun baru dibuat untuk series di Antara Sunyi. Jadi judul lagunya Ruas, ciptaannya Pika Iskandar. Kalau kalian pengen dengerin full tracknya bisa dengerin di official YouTube-nya True ID dan di website. Oke, tuh silahkan ya dicatat ya. Halo? Halo, Salsa? Halo. Aku nyanyi live-nya aja kali ya? Boleh dong. Just aku hitung ya. 3, 2, 1. Jangan dihitung 3, 2, 1 gitu. Ya, lomba lari ya. Bismillah. Ruas jari-jariku kini kosong, tapi selagi hatiku berbohong. Terlalu dini kau pergi. Udah segitu doang refnya. Terlalu dini kau pergi nih. Nancep banget nih kayaknya nih pemirsa. Jujur pertama kali lagu dikirimin ke aku sama kan yang aku lagi syuting di saat itu kan. Terus yang dengerin pertama tuh Dika, terus Dika kirim ke aku, terus aku cuma ngomong kayak gila ini lagu sedih banget, kalau kalian dengerin satu track tuh sedih banget lagunya. Aduh, itu tadi refnya aja udah kayak liriknya tuh sedih, terus melodinya juga, terus kamu nyanyiinnya juga kayak mendalami ya. Jadi kalau misalnya mau dengerin, Salsa boleh diulang lagi, kalau mau dengerin bisa didengerin di mana, Sa? Kalau kalian pengen dengerin official soundtracknya di Antara Sunyi, Ruas, kalian bisa dengerin full tracknya di official YouTube channel True ID. Kalian bisa cari dan kalian juga bisa pergi ke websitenya True ID. Ada juga. Cus, jangan lupa kalau udah dengerin tag Salsa ya, sama tag True ID juga ya teman-teman. Jangan lupa. Tadi selama Salsa nyanyi di live ini juga ada video klipnya loh. Abi juga waktu itu berperan jadi video klip nih kayaknya dari tadi selama Salsa nyanyi ya. Tiba-tiba jadi. Asli semua orang salah fokus sama Abi, katanya cantik banget ini Abi. Kasih. Jadi terhura gitu aku. Bi, sumpah bagi filter dong, Bi. Filter lo cakep-cakep. Lu tuh raja filter, lu bagi-bagi dong ke orang nih. Cepetan. Bener-bener. Please banget. Filternya aneh-aneh aja. Dari tadi tuh aku ngakak-ngakak tuh bacain komennya gitu loh, kayak nih om-om bawah sibuk sendiri. Abizar mirip ini, Abizar mirip itu. 1.2 koma, Abi cantik udah ada yang punya. Mantap, cakep Maiko. Pantunya Maiko cakep. Ini mungkin nih ya, mungkin Abi tuh selain bisa jadi pemain film, bisa jadi pembuat filter juga. Ini nyambung sama pertanyaan dari teman-teman nih. Ada pertanyaan dari Syarifaha. Katanya gini, kalau kalian gak jadi aktor atau aktris atau director, kalian nih mau jadi apa? Abi dulu deh, mau jadi apa nih kalau bukan aktor? Mau jadi apa, Bi? Apa itu? Jadi apa, Bi? Coba Yusuf sebutkan. Sebenarnya gue pribadi sih nggak tahu ya gue ke depan mau jadi apa. Gue adalah tipe orang yang ngejalanin apa adanya. Gue orang yang nggak mau kehilangan momen. Jadi kalau misalnya emang dikasih jalan seperti itu ya gue jalanin aja gitu loh. Oke. Suka nih gue. Berarti prinsip hidup Abi adalah you only live once ya, YOLO aja ya. Ya mungkin 2 kali 3 kali nggak apa-apa lah. Aduh, nggak 2 kali ya. Ya udah deh. Tapi ya intinya mah jadi apapun yang dikasih Tuhan nanti dijalanin aja sebaik mungkin gitu loh kalau Abi. Ya kan? Mungkin jadi pembuat filter Instagram Bi, duitnya banyak loh kalau banyak yang pakai Bi. Ini kayak udah berbakat banget nih ngumpulinnya. Boleh lah, ntar coba taruh kotak saran ya. Lanjut ya. Kotak saran, ya Allah. Kotak saran, tahun berapa itu kotak saran? Dika kalau nggak jadi aktor sama director, mau jadi apa? Kayak Susan deh, mau jadi apa? Jadi apa? Jadi temannya Abizar deh. Saya sudah tahu itu Yusuf. Saya sudah tahu itu.
Jadi apa? Jadi pilot kali ya? Jadi pilot? Jadi pilot mungkin. Kenapa jawabannya pilot, Kate? Nggak ada bayangan aku nih. Aku pikir jadi kenapa jadi pilot? Pengen jalan-jalan deh pasti. Karena emang terobsesi sama pesawat aja gitu dari kecil gitu. Emang dulu Iya sih. kecil sempat cita-cita jadi pesawat, cuman karena sepertinya tidak memungkinkan, karena nggak boleh minus juga kan kalau kalau apa namanya jadi pilot tuh, jadi ya udahlah. Oke. Suka. Tapi tenang aja. Meskipun gak bisa jadi pilot ya kan, tetap ada komunitasnya kan, komunitas F-Geek. Tuh, orang-orang yang suka banget sama dunia penerbangan. Cus sih, berarti fun fact ya. Fun fact dari Dika yang ternyata baru kita ketahui mungkin malam ini. Ternyata Dika suka banget sama dunia penerbangan dan pesawat. Oke. Kalau Salsa katanya kalau nggak jadi aktris mau jadi apa? Apa ya? Karena kamu sejak kecil udah ada di dunia ini ya. Maksudnya di dunia film gitu kan? Apa ya? Jadi ini kali ya. Jadi pelukis tinggalnya di Bali. Bah, zen life ya kan? Ya. Zen, Udah. tenang, Bali jauh tinggalnya dari di. sorotan. Mm-mm. Duh, iya sih enak sih. Mungkin nanti ya, nanti kalau misalnya udah pensiun main film ya kan, udah tinggal masa-masa Aja nggak main bisa film. melukis ya. Belajar. Gak apa-apa dong, belajar dong. Mm-mm. Belajar bisa. Abi nge-like di tuh kan, Iya. kebanyakan pakai filter Instagram jadi kesel sama dia. Di Kayak dia reconnecting deh. iya dia kayak reconnecting deh. Benar, kebanyakan pakai filter. Ya udah deh, semoga nanti dia gabung lagi. Kalau dia hilang nanti aku invite lagi. Kita lanjut ya ke pertanyaan teman-teman ya. Ini pertanyaan dari @ra.class. Nanya, apakah cerita ini diambil dari kisah nyata? Lalu siapakah yang menulis cerita ini? Ini berarti buat Dika kali ya. Sebenarnya ya ini cerita udah gue keep lama banget. Gue nulis dapat ide cerita dari SMA gitu. Coba ditulis segala macam. Akhirnya kita ketemu scriptwriter, kebetulan temen gue juga lulusan alumni IKJ juga, Haikal namanya. Jadi Haikal yang nulis semuanya gitu. Gue cuman ngasih tahu, nih gue punya ide begini segala macam, ditulisin dan akhirnya kita syutingin gitu. Oke, jadi ini sebenarnya emang ide original dari Dika, terus memang minta bantuan Haikal untuk menumpahkan ya dalam sebuah tulisan cerita. Nah, berarti aku belum nanya nih, kenapa yang dipilih akhirnya adalah tema percintaan yang rumit ini? Kenapa Dika? Aku belum nanya yang ini. Belum pernah di mana-mana lagi. Belum pernah di mana-mana. Tapi sebenarnya aku nonton, kalau misalnya teman-teman belum nonton ya, aku tuh nonton di episode 1 sampai 2, aku tuh gregetan banget sih sama karakter Jati. Pengen aku kayak gitu. Sebenarnya ini belum pernah di omongin di mana-mana gitu, bahwa sebenarnya gue dapat cerita ini pun melalui pengalaman pribadi gue gitu. Jadi apa yang gue tulis ini sebenarnya, kenapa gue excited sama cerita ini, karena ya gue tahu apa yang mau gue bikin gitu. Fun fact pengalaman pribadi kok. Tadi muka Salsa agak kaget. Salsa nggak tahu nih, karena ini pengalaman pribadi nggak tahu Sa. Tapi saya yang main. Seriesnya udah mau setahun. Kagak ada tahu-taunya gue pengalaman pribadi sama siapa. Waduh, berantem. Pemicu peperangan ini. Waduh. Ini Tahu gitu, karena emang ya udah lah, pada akhirnya kan ceritanya udah selesai jadi segala macem. Itu kan cuman dari apa namanya, ide cerita yang didapat gitu, pada akhirnya eksekusinya segala macem dibikin cerita, tetap ada parabolnya segala macem gitu. Oke, berarti ibarat kata bisa cuma terinspirasi dari kisah nyata. Tapi aku jadi penasaran nih, kira-kira di kisah nyata itu Dika jadi Ogi, jadi Jati, atau jadi Lara nih kira-kira? Yang mana nih? Tidak ada yang tahu. Wah, abis ini Sa didiskusiin ya, nih kira-kira Dika jadi yang mana ya saya? Jangan sampai ada rahasia di antara kalian nih. Abis ini kita ngobrol ya, Mas. Oh.
Enggak lah, santai-santai. Enggak lah masa lalu udah ya. Tanda. Iya. Udah masa lalu, udah lembaran baru sekarang. Nih, Adi kalau Abi, Bi, gimana rasanya meranin jadi orang yang kayaknya nyebelin banget? Karena so far gue nonton di episode 4, nggak ada satupun sifat dari Ogi yang gue suka. Asli enak banget, nggak paham lagi sih, Yuyur. Yur, nggak ngerti lagi seenak itu. Sumpah aku suka banget jujur. Aduh ya ampun, capek banget ketawa. Jujur, jadi emang seenak itu meranin jadi Ogi. Kalau gue boleh tahu, kenapa nih lo sampai mau meninggal meranin dia? Karena apa ya? Kapan lagi lo bisa teriak-teriak ngomong kasar di tengah-tengah hutan kalau nggak di backup sama Yusuf Mardi? Iya betul. Iya kan? Betul juga. Iya. Betul juga. Ada benarnya, kapan lagi bisa teriak-teriak di hutan tanpa dilihat sama orang aneh ya? Nah, Tapi udah. Bi, ini kan ibarat kata ya, bener tadi kata Dika, dia kan nyari karakter yang emang tengil. Terus dia ngeliat lo nongkrong emang tengil, jadi ya kayak sesuai aja nih, cocok banget nih sama karakter yang pengen gue mainin. Tapi kedepannya, lo tuh penasaran banget gak sih pengen mainin karakter apa di film? Gue pengen main karakter kayak karakter Salsa gitu deh. Penasaran banget, sumpah. Ayo gue yang direct, Bi. Nah, bertiga lagi dong. Ucup pernah ngajakin gue. Ayo, Bi, lu begini nanti gue direct. Gitu. Pengen banget main karakter yang kayak Salsa. Kayak gimana Pokoknya tuh jadi yang kayak Salsa tuh gimana? itu rahasia. Pokoknya nanti tunggu aja konfirmasi dari Yusuf Mardika. Oke, ditunggu ya. Berarti ya nih ya, kira-kira karakter kayak Salsa tuh yang kayak apa? Mari nanti kita lihat ya, langsung dieksekusi. Kalau Salsa, kamu kan udah pengalaman main filmnya udah cukup banyak, sangat banyak. Ada nggak sih karakter yang penasaran banget pengen kamu peranin? Pengen main kayak ada dua sih, pengen main yang kayak psychology gitu, sama pengen main yang kayak time traveler gitu loh, kayak seru banget deh, pindah-pindah waktu, loncat-loncatan. Udah pernah bilang sama Dika juga, jadi ada salah satu project yang tadinya tuh ada salah satu yang time traveler, tapi karena satu dan lain hal akhirnya nggak jadi, dan bener-bener yang kayak pengen banget deh bikin atau main yang kayak gitu, time traveler atau enggak yang psychology. Kalau psychology itu maksudnya yang kayak orang berkepribadian ganda atau pribadinya ada 11 lah, 12 gitu. Iya. Tapi di situ tuh berarti emang kemampuan acting tuh bakal diuji banget ya, karena kamu kayak harus bisa memerankan beberapa karakter dalam satu waktu. To be honest sejujurnya gila Jakarta banget. Sejujurnya kayak belum tahu juga bisa atau enggaknya. Cuman kalau ditanya pengen atau pengennya kayak gimana, pengennya yang karakter-karakter kayak gitu. Aku tunggu karena emang perjalanan Salsa masih panjang banget ya kan, masih banyak banget pasti kesempatan yang akan muncul nanti ke depannya. Aku doain ya, semoga cepet dapat project yang keren banget kayak gitu. Amin. Kalau Dika kan udah ibarat kata berarti mulai belajar nih dari bikin film-film pendek yang juga keren-keren karyanya, terus akhirnya sekarang udah one step ahead lagi bikin series dengan tim yang banyak. Kamu mimpinya apa nanti ke depannya as a filmmaker? Pengen bikin film yang kayak gimana? Pengen bikin film yang apa ya? Yang bisa diingat untuk 50 tahun ke depan. Big dreams, bagus. Orang tuh nggak lupa gitu sampai 50 tahun ke depan. Yang sampai kakek nenek juga kayak, waktu muda dulu nonton itu tuh keren banget ya, direkturnya si Dika gitu ya. Iya, betul. Amin. Tapi genre film yang kamu suka tuh apa sih sebenarnya? Kalau aku buat genre tuh random banget, horror suka, love story suka, terus psychology thriller suka, segala macem gitu. Cuman kalau dalam sekarang nih waktu-waktu dekat lagi pengen banget bikin horor. Lebih ke thriller misteri sih, bukan horor gitu. Jadi tolong terus
bikin lagi. Boleh kan Bro ini nih, ide-idenya nih. Ini coba kita berangan-angan ya, coba kita berangan-angan seandainya dikabulin sama Troy di Lagi film horor ya kan. Kira-kira nih, kalau kamu bikin film horor, pemainnya Salsa sama Abi lagi. Abi bakal jadi karakter yang kayak gimana di film horor itu? Bakal jadi apa dia? Itu karakter yang kayak Salsa. Apa Bi? Jadi karakter apa? Coba tanya Yusuf. Saya terima apa aja. Dika Apa? jadi karakter apa nih Abi kira-kira? Wah, kalau Abi, hebatnya Abi tuh bisa diapain aja. Karakter apa aja tuh bisa masuk di dia bisa menyesuaikan gitu. Itu yang gue suka dari Abi tuh. Jadi setannya juga bisa ya? Jadi setannya juga Abi bisa? Bisa, itu dia hebatnya Abi. Itu gitu, dia bisa menjelma jadi apa, menjelma jadi karakter apapun. Dikasih karakter baik bisa, jahat bisa, ini bisa. Gila, Bi, coba dong kalau gitu gue mau lihat. Seandainya lo main film horor, lo jadi setannya. Gimana coba, yuk. Boleh acting, yuk. Sekarang. Coba, itu mah. Gue yakin Itu mah bertakut. horor komedi. Gue yakin semua bertakut. Yakin takut. Blockbuster gak sih langsung? Banget. Gila, keren. Aduh capek, udah komedi aja abis ini, udah fix ya. Abi, kalau Abi tuh jadi hantu komedi aja. Kalau Salsa nih, main film horor atau thriller, Dika pengen taruh Salsa jadi pemeran apa? Aduh, Aku sudah tolak dari awal Kak tawaran ini. Kenapa kamu nggak mau? Ya udah aku yang bagian balik layarnya aja itu sudah nggak bisa, harus main. Oh kayak ya udah, oke. Aduh. Tuh ya, berarti udah ada, sebenarnya udah kebayang ya, sukanya Iya. di mana, mau Oh, explore-nya di mana. kalau aku nulis cerita macam aku udah tahu, harus tahu siapa dulu yang mainin gitu biar bisa ngebayangin jadinya kayak gimana gitu. Oke. Berarti sebenarnya prosesnya panjang. Nah, ini menarik nih. Waktu kamu bikin Di Antara Sunyi, itu proses dari ide sampai ke eksekusi, itu prosesnya tuh gimana sih, Dika? Prosesnya cukup panjang, beberapa bulan ya, karena di satu sisi aku masih ngerjain project yang lain, salah satu juga project yang lain, jadi kita nyari waktu untuk di tengah-tengah, nyari scriptwriter ngerjain segala macem, terus kita harus cek lokasi segala macam ke Banyuwangi sampai akhirnya di syuting gitu. Jadi emang cukup panjang perjalanannya gitu. Cuman untungnya Salsa dan tim segala macamnya bagus ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Amin. Bisa tereksekusi dengan baik lah ya. Nah, tadi aku belum nanya nih, kalau Dika kan akhirnya nentuin Abi menjadi karakter Ogi karena ketemu aja di tongkrongan, dia duduk kaki satu. Jadi kayak, tong ya, gue ajak main nih. Nah, kalau proses akhirnya Salsa yang dipilih, nah ini belum ditanya nih tadi, kenapa nih tiba-tiba nih? Karena kan waktu itu katanya satu manajemen iya, tapi kan belum pernah ngobrol, jarang gitu, bersosialisasi bareng. Waktu itu kita sempat ngobrol bareng mau bikin short movie, sampai akhirnya kita bikin series aja gitu, dan dianya juga mau, ya udah gitu. Jadi emang secara pemilihan cast emang gak ada hambatan yang terlalu gimana banget ya, karena emang Dika sendiri udah punya bayangan ya. Oke, berarti ini sebenarnya bisa jadi saran juga nih buat teman-teman yang mungkin pengen jadi filmmaker. Tadi kalau kata Dika tipsnya adalah bayangin dulu kira-kira dari cerita itu orang-orang mana aja sih yang cocok untuk memainkan peran itu ya. Iya, karena menariknya kalau dari aku sendiri ya, menariknya dari filmmaker adalah kita nggak perlu ngasih batasan terhadap apapun, kita bisa nemuin apapun di sekitar kita gitu. Jadi jangan terlalu harus, gue harus nyari yang kayak gini, enggak. Jalanin aja, ntar pasti ketemu gitu. Oke. Tips yang bagus, jalanin aja pasti ketemu. As a filmmaker tuh kita nggak punya batasan sama sekali. Jadi silahkan berkreasi, silahkan bermimpi sebanyak-banyaknya ya. Gitu. Iya. Pokoknya kalau misalnya emang dilakuin sebaik mungkin, pasti ada aja jalannya ya. Betul. Tuh,
dicatat tuh ya. Akhirnya jadilah juga nih salah satu bisa dibilang big project dari Dika as a filmmaker ya, as a director. Di antara Sunya yang bisa kalian tonton di True ID. Nah ini gak berasa banget guys, kita udah mau 1 jam ngobrol. Makasih banget. Ini untuk terakhir nih ya, terakhir kali. Aku pengen dong kalian satu persatu kasih ajakan untuk nonton. Dan kenapa sih teman-teman yang nonton live ini tuh harus banget menyaksikan film Di Antara Sunyi. Salsa dulu deh. Kenapa selalu aku duluan ya, Dok? Buat teman-teman. Gak apa-apa karena kamu cantik, aku suka. Kamu juga cantik, kita berdua yang cantik. Mereka datang, Kak. Kalau mereka berdua cantik agak serem ya. Oke. Makanya. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton Di Antara Sunyi yang sudah bisa kalian tonton secara gratis di True ID, dan kalian bisa download di Play Store. Buat teman-teman bisa nonton juga di website-nya, kalian langsung aja buka trueid.id dan kalian bisa langsung cari Di Antara Sunyi. Menurut aku menarik banget, dan kalian juga bisa ngeliat keindahan Indonesia di dalam series ini, dan ceritanya akan semakin seru di episode 5 dan di episode 6, apalagi episode 6-nya episode terakhir itu tayang di hari ulang tahun aku, Kak. Jadi please nonton ya. Iya, terima kasih True ID. Jadi tuh kayak hadiah juga gitu loh, karena episode terakhir adalah di hari ulang tahun aku, dan so far selama aku nonton, karena aku udah nonton ya, sebenarnya sejujurnya kita udah nonton keseluruhan. Favorite episode aku ada di episode 6, jadi kalian wajib banget nonton. Dan satu lagi, karena kita sudah menyediakan platform yang gratis buat teman-teman semua, jangan sampai ngebajak untuk nonton di tempat-tempat yang ilegal, oke? Benar, setuju. Karena emang nontonnya tuh di True ID gratis. Ih, berarti kan Salsa Leo Gang ya? Iya, 3 hari lagi aku langsung. Yes, pas dulu aku juga Leo. Dia juga Leo. Kita bertiga Leo. Iya, aku Leo juga. Abi juga Leo. Oh iya ya. Aku Leo. Bersatu di Par. sini. Leo Mars. Ya Allah, Bibi. Ya udah deh, sekarang giliran Abi deh. Bi, coba ajak teman-teman yang ada di sini untuk nonton, dan kenapa sih harus ngelihat penampilan Abi di sana? Oke. Oh. Speech Oscar, guys. Nonton semua, cuma pengen bilang yang udah nonton terima kasih, udah ngehargain kerja keras kita. Semoga kalian bisa enjoy. Semoga kalian juga bisa makin menjaga lingkungan karena keindahan yang sudah diambil oleh Bapak Director kita. Semoga kalian jadi bisa lebih mencintai Indonesia dan juga bisa lebih mengerti tentang pasangannya, karena juga banyak banget itu pokoknya ya. Iya. Tolong jangan spoiler. Oke. Pokoknya nonton Abi karena keindahan alamnya banyak, dan please di situ karakter Ogi siap-siap bikin kalian panas hatinya ya. Cus ditonton ya. Aduh, terakhir dari pemeran utama kita dan juga director kita nih ya, Dika, boleh ajak teman-teman. Ya buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton episode 1 sampai 4. Kalian bisa menikmati episode 5 dan 6 di tanggal 9 dan 12. Sekali lagi jangan nonton yang bajakan, karena banyak orang-orang yang sudah bekerja keras di balik film ini gitu. Jadi ya semoga kalian menemukan pengalaman menonton yang berbeda ketika nonton film ini gitu. Terima kasih sekali lagi. Amin. Jangan lupa ditonton ya. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih kepada kalian bertiga. Terima kasih banget ya. Seru banget ngobrolnya. Semoga sukses. Terus untuk tim Leo nih yang mau ulang tahun sebentar lagi, semoga sehat-sehat terus ya. Leo Pride ya. Semoga kalian bahagia terus. Terima kasih ya semuanya ya. Ya, terima kasih Salsabila, terima kasih Abizar. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Nah, itu dia tadi teman-teman live aku barengan sama Yusuf Mardika, barengan sama Salsabila Adriani dan juga Abizar Al-Ghifari. Luar biasa ya, Dika, Salsa, sama Abi ini benar-benar seru banget, dan aku udah nonton juga dong sampai episode keempat. Kalian bisa ya terus nonton, ingat nontonnya di True ID, kalian bisa langsung aja download di Google Play Store aplikasinya atau nonton di trueid.id tentunya.
Silahkan di sana kalian bisa nonton berbagai film dan series yang keren-keren banget gratis, dan wajib banget nonton di Antara Sunyi ya, karena ini adalah original series pertama dari True ID. Sekali lagi thank you so much udah nonton live aku yang dipandu oleh aku ya, Rani, dan tadi live kami berempat. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur, dan semoga kalian abis ini yang belum nonton langsung menuju ke True ID untuk nonton seriesnya. Bye semuanya, sehat-sehat.